Ketua DPP PDI Perjuangan, Imade Urip tidak pernah berhenti turun ke bawah untuk membagikan bantuan stimulus penguatan pangan kepada warga ataupun kerama Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan berupa 1 ton beras diterima kerama adat dan para pecalang, khususnya paguyuban relawan Kebo Iwo yang diserahkan secara simbolis di Posko Satgas Gotong Royong Penanggulangan COVID-19, Desa Adat Bede, Desa Bongan, Tabanan. Penyerahan bantuan dihadiri anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Made Urip yang terpilih 5 kali periode, yang didampingi Ketua DPRD Tabanan Imade Dirga, anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Tabanan yang juga Ketua PAJ PD Perjuangan Tabanan Iwayan Widnyana alias Regen. Penyerahan bantuan disaksikan pada Desa Adat Bede, Inyoman Surata bersama prajuru, Kertadesa, Kelian Adat, para pemangku, pecalang dan relawan paguyuban Kebo Iwo sedesa Adat Bede. Bantuan 1 ton beras dari Made Urip yang akrab disapa MU ini merupakan bantuan stimulus untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membantu kerama adat, para pecalang serta paguyuban relawan Kebo Iwo dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa diketahui kapan akan berakhir. Penyerahan bantuan yang dikemas dengan tatap muka dan pertemuan singkat tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai tatanan kehidupan era baru yang dicanangkan Gubernur Bali Wayan Koster. Ketua Paguyuban Relawan Kebo Iwo, Iwayan Sukanada berterima kasih atas bantuan Made Urip yang juga dikenal sebagai wakil rakyat sejuta traktor tersebut. Pihaknya mengakui perhatian Made Urip sangat besar terhadap relawan selama ini. Kedepannya diharapkan masyarakat bisa dibantu saat menghadapi berbagai persoalan. Terima kasih untuk Pak Made Urip atas bantuan sembako untuk paguyuban relawan Kebo Iwo. Semoga relawan sareng Pak Made Urip bisa bekerja sama baik secara lembaga maupun kepentingan adat dan relawan paguyuban Kebo Iwo. Desa Adat Bede Inyoman Surata menambahkan, bantuan Made Urip bagi kerama Bali terdampak pandemi COVID-19 sangat luar biasa. Made Urip dinilai rajin turun ke bawah untuk memberikan bantuan sembako berupa beras, termasuk bantuan untuk paguyuban relawan Kebo Iwo yang diserahkan bersama Made Dirga dan Wayan Regen untuk memperkuat ketahanan pangan. Desa Adat Bede mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Made Urip dan Pak Made Dirga dalam rangka mengatasi COVID-19 ini kepada Desa Adat Bede. Di sisi lain, Made Dirga selaku ketua partai mengaku selama ini Made Urip tak ada henti-hentinya membantu masyarakat. Terbukti setiap diundang, Made Urip selalu datang dan bantuan juga selalu diberikan. Bantuan dari PDI Perjuangan, terutama dari Pak Made Urip dan kami juga Pak Wayan Regen, semualah dari PDI Perjuangan, itu bukan pertama kali, itu bukan baru-baru. Ini selalu kita memberikan bantuan kepada masyarakat, apalagi untuk masyarakat di Bedo ini sudah setiap saat rasanya dibantu oleh Pak Made Urip. Ini kader yang luar biasa dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Made Urip mengakui sengaja bertatap muka untuk merespon aspirasi kerama desa bersama pecalang, terutama para paguyuban relawan Kebo Iwo yang terdampak pandemi COVID-19. Kondisi saat ini ibarat mendayung dua karang antara kesehatan dan ekonomi, karena keduanya harus jalan. Bantuan beras ini nilainya masih sangat kecil, berupa 1 ton atau sebanyak 200 bungkus. Seluruh dunia sudah diberikan peringatan terhadap ancaman krisis pangan, sehingga negara lain akan melakukan proteksi pangan. Yang makin tinggi, masa doajang dengan Indonesia Sersambi, tinggi dalam rangka merespon aspirasi niki yang disampaikan oleh paguyuban niki dan Kebo Iwo niki. Jadi COVID-19 niki memberikan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan kita, khususnya ring ekonomi pendidikan kita. Ketua DPP PD Perjuangan yang kali ini membidangi pertanian, pangan, kehutanan, dan lingkungan hidup ini sekaligus berterima kasih kepada 38 Banjar di Desa Adat Bede karena selalu setia memberikan dukungan suara setiap hajatan pemilu. Menyinggung Pilkada Tabanan mendatang, PD Perjuangan masih menunggu rekomendasi Ketua Umum Megawati. Jadi siapapun yang direkomendasikan harus didukung sepenuhnya dan dimenangkan pada 9 Desember mendatang. Tim Liputan Bali TV.